Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifana Rizka dengan NPM 231010201001 dengan mata kuliah Kebijakan Komunikasi 02. Komunikasi bencana belum menjadi konsep populer dalam bidang komunikasi maupun bidang kebencanaan. Meski penelitian komunikasi bencana itu sendiri sudah banyak dilakukan, namun di Indonesia kajian komunikasi terkait bencana baru banyak dilakukan ketika bencana tsunami Aceh tahun 2004 silam. Komunikasi bencana memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan yang diperlukan dan dipersiapkan, apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi. Ketika upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan, kita berharap muncul sikap, tindakan, dan perilaku yang menekankan kesadaran manusia dan peningkatan kemampuan manusia menghadapi ancaman bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non-alam. Bisa terjadi juga dikarenakan manusia itu sendiri, yang dimana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Sifatnya dapat memberikan ancaman bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Bencana itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti ulah manusia yang tidak bisa menjaga alam dan lingkungan ataupun non-alam. Tujuan saya membahas kebijakan komunikasi dalam penanggulangan bencana ini adalah di mana Indonesia dapat kita ketahui bahwa hampir seluruh wilayahnya rawan terhadap bencana gempa bumi. Untuk itu, mitigasi haruslah ditingkatkan sebagai kegiatan pengurangan risiko bencana sebelum terjadinya bencana. Mitigasi dalam menghadapi bencana sangatlah diperlukan untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa. Penanggulangan bencana di Banda Aceh merupakan prioritas tinggi yang paling penting bagi pemerintah daerah, mengingat wilayah ini sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, termasuk gempa bumi dan juga tsunami. Banda Aceh mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana. Apa saja? Yang pertama, ada penguatan sistem peringatan dini. Pemerintah Banda Aceh bekerja sama dengan BMKG untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami dan gempa bumi. Pemasangan sirene peringatan di berbagai titik strategis, serta integritas teknologi informasi untuk penyebaran informasi cepat kepada masyarakat menjadi salah satu langkah utama pemerintah Banda Aceh tersendiri. Dampak positif yang didapatkan dari penguatan sistem peringatan dini, yaitu sistem peringatan dini yang efektif, dapat memberikan peringatan yang cukup kepada masyarakat untuk mengevakuasi. Dampak negatif yang dimiliki dari kebijakan ini, yaitu pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini memerlukan investasi besar dalam teknologi dan infrastruktur. Kemudian kepanikan dan kesalahan manusia yang sering atau salah bisa menyebabkan kepanikan di masyarakat, bahkan membuat masyarakat mengabaikan peringatan karena merasa terlalu sering terjadi. Kebijakan ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu dengan adanya sistem peringatan dini, resiko terhadap nyawa manusia dapat diminimalisir secara signifikan. Kekurangannya yaitu jika terjadi kegagalan teknis atau kerusakan pada perangkat sistem peringatan dini bisa menyebabkan kegagalan dalam memberikan peringatan yang tepat waktu, di mana di beberapa daerah terpencil akses terhadap sistem peringatan dini ini masih sangat terbatas sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan peringatan yang tepat waktu. Yang kedua,
ada pendidikan dan pelatihan masyarakat. Edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana terus ditingkatkan. Pemerintah daerah mengadakan simulasi dan pelatihan evakuasi bencana secara berkala di sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, dan komunitas masyarakat. Dalam penanggulangan bencana ini, pemerintah Banda Aceh memiliki berbagai dampak dan kekurangan dan juga kelebihan, di mana dampaknya itu masyarakat menjadi siap dan tahu bagaimana harus bertindak saat terjadinya bencana. Peran aktif masyarakat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan memerlukan biaya yang signifikan untuk mengimplementasi, termasuk pelatihan tenaga pengajar dan pengada materi. Program pendidikan dan pelatihan memerlukan waktu dan komitmen dari masyarakat, yang kadang-kadang sulit dicapai terutama di kalangan masyarakat yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Kelebihan yang didapatkan dari program ini adalah memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi bencana. Pelatihan dan pendidikan dapat memperkuat hubungan antar warga dan menciptakan solidaritas komunitas dalam menghadapi situasi darurat. Namun, kekurangannya tidak semua anggota masyarakat mungkin berpartisipasi secara aktif dalam pelatihan dan pendidikan, terutama di daerah terpencil atau di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur tahan bencana. Dalam upaya mitigasi bencana, pemerintahan Banda Aceh mendorong pembangunan infrastruktur yang tahan gempa. Ini termasuk peraturan bangunan yang ketat dan pengawasan konstruksi untuk memastikan bahwa gedung-gedung baru dapat bertahan dari guncangan gempa. Kebijakan ini juga menjadi penguatan sistem pembangunan infrastruktur tahan bencana yang dilakukan oleh pemerintah Banda Aceh, merupakan langkah penting dalam upaya mitigasi. Tak hanya itu, pemerintah Banda Aceh juga mendirikan bangunan museum tsunami untuk menjadikan salah satu edukasi yang dapat dipelajari oleh pengunjung. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menghindari hal-hal yang berdampak merugikan dan dapat mempelajari bagaimana mengevakuasi diri sendiri terhadap bencana yang akan terjadi. Dalam kebijakan pembangunan infrastruktur tahan bencana, pemerintah Banda Aceh juga memiliki langkah penting dalam upaya mitigasi bencana, di mana dia memiliki dampak positif yang infrastrukturnya yang dirancang untuk tahan bencana dapat mengurangi tingkat kerusakan saat bencana terjadi. Dampak negatif yang terjadi pada kebijakan ini, pembangunan infrastruktur tahan bencana memerlukan investasi awal yang tinggi yang memungkinkan membebani anggaran pemerintah dan masyarakat. Proses pembangunan infrastruktur tahan bencana ini sering memakai waktu lebih lama dibandingkan dengan infrastruktur biasanya. Kelebihan pada kebijakan ini, infrastruktur yang dirancang untuk tahan bencana memiliki umur yang lebih panjang dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah. Kekurangan pada kebijakan ini tentunya pengadaan material dan teknologi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur tahan bencana bisa menjadi tantangan, terutama di daerah yang kurang berkembang. Yang keempat, ada penguatan kapasitas tim tanggap darurat. Penguatan kapasitas tim tanggap darurat. Pemerintah daerah terus memperkuat kapasitas tim tanggap darurat lokal termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa disebut dengan BPBD. Ini mencakup penyediaan peralatan yang memadai, pelatihan khusus untuk tim penyelamat, dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Dampak positif yang dimiliki pada kebijakan ini yaitu tim tanggap darurat yang terlatih dapat merespon bencana dengan lebih cepat dan efisien. Masyarakat akan merasa lebih aman dan terpercaya pada kemampuan pemerintah dalam menangani bencana. Tentunya, dengan meningkatkan kapasitas tim tanggap darurat memerlukan investasi yang signifikan dalam hal pelatihan, peralatan, dan juga fasilitas. Kelebihan pada kebijakan ini yaitu tim yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai dapat menangani situasi darurat lebih efektif. Kekurangannya, tidak semua wilayah mungkin memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung tim tanggap darurat ini. Jika pelatihan tidak dilakukan secara berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan tim tanggap darurat bisa menjadi usang dan kurang efektif.
Rekomendasi yang mungkin ingin saya sampaikan kepada pemerintah Aceh perihal tentang penanggulangan bencana, di mana perlu adanya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur komunikasi, khususnya di daerah terpencil, untuk memastikan informasi bencana dapat disebarkan dengan cepat atau tidak. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan, di mana program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk masyarakat mengenai penanggulangan bencana itu sangatlah penting. Sekolah-sekolah dan komunitas lokal perlu dilibatkan secara aktif dalam simulasi dan juga latihan bencana. Pemerintah Banda Aceh juga harus menjaga transparansi dalam penyebaran informasi. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Kota Banda Aceh dapat memperkuat kebijakan komunikasi dalam penanggulangan bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan serta respon masyarakat terhadap bencana yang mungkin terjadi ke depannya. Dengan begitu, saya Siva Nariska pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.